habibal qalbi ya khairal baraya ya lijita bil haqqi rasulal hidayah ya Rasulullah ya habiballah. Saya jadi ingat ada yang mengatakan begini bahwa apapun yang kita lakukan itu buat orang tua kita nggak akan pernah bisa membalas air susu yang sudah diberikan ibu kita kepada kita. Ya pasti beda. Pernah datang suatu saat ke sahabat Umar bin Khattab kalau tidak salah. Saya berbakti ke orang tua saya habis-habisan. Apa yang dilakukan orang tua kepada saya juga coba balas. Apakah sama atau tidak? Beda. Salah satunya ya, kalau anak sakit orang tua tuh habis-habisan berjuang supaya anaknya sembuh dan panjang umur. Ya. Tapi tidak semua anak kalau orang tuanya sakit ingin seperti bagaimana orang tua ingin kita panjang umur. Jadi tidak akan pernah terbandingkan, tidak pernah terbayarkan. Satu ibu bisa ngurusin banyak anak, tapi banyak anak belum tentu bisa mengurus satu orang ibu. Ini ada satu, kebetulan jauh ini jaraknya, dia bingung bagaimana caranya mau berbakti pada orang tua. Kita lihat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar, saya mahasiswa Indonesia, saat ini sedang menjalankan studi di Boston, Amerika Serikat. Agim, saya ingin bertanya, sebagai mahasiswa yang tinggal jauh dari orang tua dan bertahun-tahun nggak bisa ketemu sama mereka, apa yang seharusnya saya lakukan untuk tetap bisa berbakti kepada mereka? Gitu Agi, bagaimana itu kerja Jadi, di luar? memang idealnya selalu dekat dengan orang tua, bisa terus menyapa, bisa membantu dengan fisik, pikiran, finansial, tapi ada kalanya episode hidup berbeda-beda. Jadi walaupun jauh sering nelpon, semuanya harus pakai hati. Ya, jangan asal rutinitas. Karena walaupun jauh, tapi kalau pakai hati masuk, dengan izin Allah dimasukkan. Termasuk doa yang tulus gitu. Itu Allah dengar. Anak yang menangis mendoakan orang tua, walaupun tidak disampaikan ataupun tidak diposting atau tidak di film, ya Allah lihat ini anak nangis nih, air matanya keluar, saking merindukan orang tuanya, ingin dicintai Allah. Itu bermakna Allah nanti yang menghujamkan di hati siapa. Tapi kalau kita pakai hati, orang tua bisa mengerti. Kadang-kadang hatinya yang kurang menerima, jengkel atau itu, nah itu juga ada bahasa sendiri. Jadi kalau kita sayang ke orang tua tuh, fisik tuh mengikuti hati. Jangan cuma ngandelin fisik, ngasih uang dan sebagainya, tapi hatinya enggak. Allah Maha tahu isi hati. Assalamualaikum, A. Jadi gini, ibu saya sudah meninggal. Gimana caranya agar saya tetap berbakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal? Baik, ini kalau mendengar ibu meninggal, semua langsung ingat kepada yang ada. Karena kalau sudah meninggal, sudah beda urusannya, benar? Betul. Kita tidak bisa nelpon lagi, kita tidak bisa mencium tangannya, kita tidak bisa membawakan oleh-oleh kesukaannya, kita tidak bisa ngobrol lagi, tidak mendengar curhatnya. Kadang-kadang memang kalau orang tua sudah tua, ceritanya itu lagi, diulang-ulang. Tidak apa-apa, karena itu adalah kebahagiaannya. Kenapa kita mendengar orang lain begitu sabar, dengar orang tua sendiri tidak sabar? Kenapa kita WA ke orang lain begitu sering, tapi nelpon ke orang tua hanya beberapa menit saja, rasanya banyak waktu yang terbuang. Nanti terasanya kalau sudah tidak ada. Makanya selagi ada, sudah jangan banyak hitung-hitungan. Ya. Apa yang membuat orang tua bahagia, jadikan raja, jadikan kaisar. Sudah, karena kalau sudah tidak ada, ya kita tidak bisa memperlakukannya sebagaimana ada. Satu, harus banyak tobat. Jangan-jangan pada waktu beliau ada kita sia-siakan. Yang kedua, banyak doa. Ya, Allah mendengar, Allah tahu penyesalan kita, dan Allah menjadikan doa anak itu menjadi sesuatu yang sangat ditunggu di kubur beliau itu. Juga bisa bersedekah,
atau berwakaf atas nama beliau, atau kalau sudah niat haji belum haji, hajikan ya. Jangan ragu-ragu, keluar uang berapapun asal orang tua kita jadi ahli sorga, insya Allah. Terus jaga nama baik kita, nama baik keluarga. Jangan sampai jadi aib bagi orang tua. Ini anaknya si fulan berbuat tidak baik, kan kasihan orang tua. Hubungi sahabat-sahabat orang tua sehingga terjalin silaturahim dengan baik oleh keturunannya. Di antaranya itu. Silakan, ada lagi yang bertanya? Baru-baru ini ada berita viral di mana seorang anak mentelantarkan ibunya di jalan. Menurut AA, bagaimana pendapat AA? Aduh, itu ibunya sudah sepuh disimpan di jalan, kata ibunya. Kenapa disimpan di sini? Ya ibu, nanti ada yang ngambil. Kalau nggak ada yang ngambil gimana? Ya ibu gimana aja. Kalau ibu mengemis gimana? Ya nggak apa-apa. Sampai akhirnya dibawalah ke tempat panti jompo dan nangis ibunya dan mengatakan, tapi saya tidak dendam Pak. Oh, itu benar-benar anak yang durhaka ya. Semoga tobat dan bisa kembali berbakti. Kita harus tetap menginginkan kebaikan. Tapi takdir adanya informasi ini sebetulnya adalah untuk kita semua mengevaluasi. Jangan-jangan kita pun menelantarkan walaupun serumah. Iya. Contohnya kita tidak mau mendengarkan. Kayaknya tidak betah gitu mendengarkan tuh. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang saja tidak boleh dalam Islam tuh, ya. Sudahlah hadirin, pokoknya kata kuncinya kalau kita ingin berbakti itu adalah tenggelamkan diri untuk mengenang jasa baik. Coba nanti waktu sendiri bayangkan ibu sedang hamil, di dalamnya ada kita. Berjalan berat, berdiri sulit, berbaring sakit, mulas tiada terperi, tapi ridho diusap waktu ada kita di dalam. Menjelang kita lahir ke dunia, bersimbah air mata, keringat, darah, sakit yang tidak terperikan, sudut antara hidup dan mati. Itu ketika kita lahir ke dunia. Tapi ketika lahir, didekap, dipeluk, dibelai, diciumi. Waktu kita bayi, tidak rela satupun nyamuk menyentuh kita. Hampir semalaman tidak tidur agar kita nyenyak. Sedang nikmat makan, tidak pernah jijik membersihkan kotoran kita. Kalau kita sakit, apapun dilakukan agar kita bisa sembuh, bisa panjang umur. Mungkin kalaupun menukar nyawa, orang tua mau agar kita hidup. Waktu kita sekolah dulu, pinjam uang ke sana sini agar kita punya sepatu, punya seragam, bisa sekolah lebih pintar. Tapi apa yang kita lakukan? Memandang saja, kadang-kadang sering sinis. Perkataannya seperti dirobek hatinya oleh kita. Itulah yang sering kita lakukan. Tapi nanti kalau sudah tidak ada, kalau sudah hanya tinggal kain kafan, kita baru menyesal. Makanya jangan sia-sia. Selagi ada, apapun kita lakukan. Tidak ada orang tua yang sempurna. Yang ada adalah sempurnakan bakti kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin. Aduh, maaf karena saya pun merasa belum berbakti nih. Masya Allah. Makasih ya. Tetaplah diterangkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin